Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kadir Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan dan nikmat kehidupan. Dan tak lupa juga kita sholawat iringkan salam ke baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil la. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novita Prahmasari SP MSc selaku dosen pengampu mata kuliah perlindungan tanaman karena telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kami. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya karena telah sedia sudi untuk bahu-membahu dalam pengerjaan tugas ini. Sebelum kami memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Robin Akbar Gufron, selanjutnya ada teman saya Nurul Fajri, selanjutnya ada Musfarah, selanjutnya ada Nurul Hazrini, selanjutnya ada Helma Syukriya, selanjutnya ada Nadifa Ananda, selanjutnya ada Ayusha Fitri, dan terakhir ada Yeni Apriani. Langsung saja untuk pemateri pertama, Nurul Fajri, saya persilahkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian hama penyakit pada tanaman pangan kentang. Nah, sebelumnya harus kita ketahui, kentang itu adalah salah satu komoditas yang cukup strategis dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada setiap tahunnya, kebutuhan pangan harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tanaman kentang selain menjadi sumber karbohidrat, kentang juga memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Permasalahan yang sering dihadapi dalam meningkatnya produksi budidaya tanaman kentang di Indonesia adalah organisme penggunaan tanaman atau OPT yang menjadi salah satu penghambat untuk produksi tanaman kentang seperti serangga-serangga yang aktif pada malam hari ataupun pada siang hari yang menyebabkan tanaman rusak dan gagal produksi. Pengendalian hama menggunakan pestisida sistetik selain membahayakan bagi pembudidaya juga dikhawatirkan mampu mengurangi populasi serangga yang berguna lainnya seperti predator, parasitoid, dan juga polinator, serta beresiko menimbulkan hama penggunaan tanaman yang resisten. Selanjutnya itu ada pengertian atau definisi dari tanaman kentang. Nah, kentang atau Solanum tuberosum L merupakan tanaman sayuran semusim berumur pendek kurang lebih hanya 90 sampai 180 hari dan berbentuk paduan pendum atau semak, bervariasi sesuai varietasnya. Menurut Rukma 1997 dalam sistematik tumbuhan kentang yang diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada kingdom atau tumbuh-tumbuhan, yang kedua ada division, yaitu tumbuhan berbiji, yang ketiga ada subdivision, yaitu berbiji tertutup, yang keempat ada klasik, berbiji keping 2, selanjutnya ada ordo atau Solanales, yang selanjutnya ada familiar, Solanaceae, yang selanjutnya ada genus Solanum, yang selanjutnya ada spesies Solanum turbolin. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian ada hama dan penyakit pada tanaman kentang.
Hama pada tanaman kentang adalah serangga atau hewan kecil yang menyerang dan memakan tanaman kentang, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan menurunkan hasil panen. Hama ini dapat menyerang tanaman kentang pada semua tahap pertumbuhan, dari bibit hingga panen. Berikut adalah jenis-jenis serangga pada tanaman kentang. Yang pertama itu ada Emposca sp. Hama ini memiliki ukuran panjang kurang lebih 3,30 meter, berwarna hijau sampai hijau kekuningan, dengan bentuk sayap yang menyerupai rumah dan memiliki mata faset. Tungkainya berwarna hijau dan memiliki rambut-rambut yang menyerupai duri. Gerakannya sangat gesit, terutama jika terganggu, dan dapat terbang kemana-mana apabila tertiup angin. Dua, Ligus sp. Hama ini memiliki ukuran panjang kurang lebih 3,663 mm dan bentuk tubuh agak gemuk. Memiliki belang-belang hitam di bagian tubuh dan sayap depan, dan berwarna dominan coklat muda. Juga memiliki ciri khas di punggung yang berbentuk seperti segitiga atau huruf V. Kepi ini dikelompokkan dalam ordo Hemiptera dan famili Miridae. Tiga, ada Nesidiocoris sp. Imago hama ini berukuran panjang kurang lebih 3,37 dan berwarna agak hijau kecoklatan dan memiliki mata faset. Sedangkan menurut Budiman 2010, imago memiliki sepasang antena berbentuk bipectinate dengan ukuran panjang 2,5 bersegmen 4. Pada setiap segmen antena terlihat seperti garis melingkar berwarna hitam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, akan saya lanjutnya. Selanjutnya itu ada Lirimza sp. Serangga hama ini berukuran panjang kurang lebih 3,52 mm dan memiliki ciri khas bagian kepala berwarna kuning dengan mata faset berwarna merah. Pada konteks atas berwarna hitam, sedangkan konteks bagian bawah berwarna kuning. Abdomen berwarna hitam dengan garis bawah hijau dan mempunyai sayap transparan. Hama ini termasuk dalam ordo Diptera dan famili Agromyzidae. Selanjutnya yaitu ada Anthractomypra sp. Hama ini termasuk dalam ordo Dipten dan famili Agromyzidae. Menurut Sambel DKK, imago betina memiliki abdomen yang lebih panjang dan kokoh dibandingkan dengan jantan. Panjang sayap sekitar 1,25 sampai 1,75 mm. Lama hidup imago selama 10 sampai 20 hari, tergantung dengan kondisi lingkungan tempat hidup. Telur lalat diletakkan pada permukaan daun dan menetas. Larva menggorok daun dan membuat terowongan yang berbelok-belok, tidak beraturan seperti spiral, dan pada akhirnya daun menjadi kering dan mati. Baik, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada Epilachna sp. Kumbang ini berukuran panjang lebih kurang 6,49 mm dengan ciri khas warna imago oranye pada permukaan sayap dengan mempunyai spot-spot berwarna hitam dengan jumlah 12 spot dan pasangan sayap dengan mengeras dan tidak difungsikan untuk terbang, tetapi untuk melindungi. Tubuh kumbang ini termasuk dalam ordo Coleoptera dan famili Coccinellidea. Selanjutnya ada Pitorimae sp. Ngengat memiliki ukuran panjang lebih kurang 6,06 mm, berwarna
kecoklatan dengan mata faset berwarna hitam dan memiliki sayap bersisik. Nyengat ini dikelompokkan ke dalam orde Lepidoptera dan famili Gelasidae menurut Sidabutar. Telur berwarna putih kekuningan, berbentuk elips, berukuran 0,4 kali 0,5 mm dan diletakkan satu persatu atau dalam kelompok pada permukaan umbi. Larva mempunyai 4 instar. Larva instar pertama berukuran panjang 0,3 mm dan bagian kepala berwarna hitam dengan segmen abdomennya tidak jelas. Lama stadia instar pertama 3-5 hari. Selanjutnya ada Drosophila sp. Serangga hama ini berukuran panjang lebih kurang 3,46 mm dan memiliki mata majemuk berbentuk bulat, agak elips, dan berwarna merah. Warna tubuh imago kuning kecoklatan dengan cincin berwarna hitam di ujung abdomen dan memiliki sayap transparan. Serangga ini merupakan serangga pendatang dan berada pada tanaman kentang pada saat penyapuan karena di sekitaran pertanaman kentang terdapat hasil umbi-umbi yang sudah membusuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kentang. Pengendalian OPT secara preventif bisa dilakukan melalui modifikasi lingkungan, perlakuan benih, perlakuan tanah, pemasangan perangkat OPT, dan penyemprotan fungisida. Modifikasi lingkungan dapat dilakukan pengaturan pola tanam untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit di suatu wilayah atau area lahan tertentu. Selanjutnya itu, modifikasi lingkungan selanjutnya adalah pengaturan sistem tanam untuk mengurangi serangan OPT. Pengaturan sistem tanam dapat dilakukan dengan sistem tumpang sari, tumpang gilir, menanam tanaman perangkap, menanam tanaman penghadang, atau menanam di dalam rumah kasa. Pemilihan varietas juga merupakan salah satu upaya dalam kita melakukan modifikasi lingkungan. Selain karena selera pasar, produktivitas tinggi, dan kesesuaian dengan kondisi lahan, faktor penting lain dalam memilih varietas ialah yang tahan terhadap serangan OPT. Selanjutnya itu pada tanaman kentang yang tidak menggunakan mulsa plastik hitam perak wajib dilakukan pengguludan, tujuannya untuk menekan serangan hama penggerak ubi kentang dan memperbaiki lingkungan untuk pertumbuhan ubi kentang. Pengguludan dilakukan 2 kali pada umur 4 dan 8 minggu setelah tanaman dengan tinggi guludan 30-40 cm. Pemasangan turus bambu berfungsi sebagai penyangga tanaman atau mengurangi kelembaban di antara tanaman sehingga dapat mengurangi serangan penyakit. Turus bambu dipasang ketika tanaman berumur 2-3 minggu setelah tanam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pengendalian OPT secara kuratif dapat dilakukan jika populasi hama atau intensitas serangan telah mencapai nilai ambang pengendalian. Ambang pengendalian ialah tingkat populasi hama atau intensitas serangannya yang jika tidak dikendalikan akan menimbul kerugian serangnya. Kesimpulan, kentang atau Solanum tuberosum L adalah salah satu komunitas yang cukup strategis dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung ketahanan pangan.
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada setiap tahun. Kebutuhan pangan harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Tanaman kentang selain menjadi sumber karbohidrat, kentang memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kentang merupakan salah satu komoditi hortikultura yang sangat strategis di dalam penyediaan bahan pangan dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Permasalahan penting dalam budidaya kentang adalah pembenihan dan penanganan hama penyakit. Peneliti Balai Penelitian Tanam Sayuran atau Balista, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, atau hama dan penyakit pada tanaman kentang berdasarkan konsepsi pengendalian hama terpadu. Dapat dilakukan secara preventif sebelum ada serangan dan kuratif setelah ada serangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi pada malam hari. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.